Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Rahayu, Rahayu. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi tentang menulis kalimat dengan memperhatikan kaidah penggunaan ejaan dan menyunting kesalahan ejaan. Sebelum kita memasuki materi, kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfan Fauzi dengan NIM 5311421041 dari Prodi Teknik Elektro, dan ada rekan saya Yogi Prasetyo 5311421043 dari Prodi Teknik Elektro, serta ada Ade Putra dengan NIM 5311421034 dari Prodi Teknik Elektro, dan juga ada Aprilia Wahyu Rustiningsi dengan NIM 13014103 dari Prodi Bimbingan dan Konseling, dan juga ada Rizky Indiani dengan NIM 1301421083 dari Prodi Bimbingan dan Konseling, dan yang terakhir ada Salsabila Alfiana Putri dengan NIM 1301421035 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Latihan ejaan. Kusumaningsi kurung buka 2013-23 kurung tutup. Ejaan merupakan kaidah cara menggambarkan atau melambangkan bunyi-bunyi ujaran, kata, kalimat, dan sebagainya. Dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang itu, pemisah, dan penggabungannya dalam suatu bahasa. Ejaan memiliki 3 aspek, yakni yang pertama aspek fonologis, yang kedua aspek morfologis, yang ketiga aspek sintaksis. Aspek fonologis menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. Aspek morfologis menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis. Aspek sintaksis yang menyangkut penanda ujaran berupa tanda baca. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Macam ejaan. Ejaan ada 2 macam, yakni ejaan fonetis dan ejaan fonemis. Ejaan fonetis adalah ejaan yang menyatakan setiap bunyi bahasa dengan huruf, serta mengukur dan mencatatnya dengan alat pengukur bunyi bahasa atau diagram. Ejaan fonemis yaitu ejaan yang menyatakan setiap fonem dengan satu lambang atau satu huruf, sehingga jumlah lambang yang diperlukan tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan jumlah lambang dalam ejaan fonetis. Pertama adalah ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen merupakan pedoman resmi ejaan pertama pada tahun 1901 sampai dengan 1947 yang dibukukan oleh Charles Van Ophuijsen, seorang ahli bahasa berkebangsaan Belanda. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata bahasa Melayu melalui model yang dimengerti oleh orang Belanda. Yang kedua adalah ejaan Suwandi. Ejaan Suwandi merupakan pengganti ejaan Van Ophuijsen dan diresmikan pada tahun 1947 oleh Suwandi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada waktu itu. Ejaan ini dikenal juga sebagai ejaan Republik. Yang ketiga adalah ejaan pembaharuan. Medan, 1954. Profesor Muhammad Yamin menyarankan agar ejaan Suwandi disempurnakan, sehingga dibentuklah Panitia Pembaharuan Ejaan Bahasa Indonesia yang diketuai oleh Profesor Prijono dan E. Katopo. Ejaan ini disusun pada tahun 1959 atas kerjasama Indonesia dan Malaysia. Ejaan Melindo bertujuan untuk menyeragamkan ejaan yang digunakan kedua negara. Namun, ejaan ini juga gagal akibat ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia pada waktu itu. Yang kelima adalah ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Ejaan baru atau ejaan LBK ini dibentuk pada tahun 1967 sebagai lanjutan dari ejaan Melindo. Ejaan ini tidak memiliki banyak perbedaan dengan EYD, kecuali pada perincian-perincian kaidahnya saja. Yang terakhir adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan yang disempurnakan atau EYD berlaku sejak tahun 1972 sampai dengan 2015. Ejaan ini mengatur secara lengkap tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia. Beberapa kebijakan baru yang ditetapkan di dalam EYD antara lain huruf F, V, dan Z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing diresmikan pemakaiannya.
Huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penulisan huruf ejaan bahasa Indonesia. Pertama, ada huruf kapital, huruf miring, kata dasar, kata turunan, penulisan gabungan kata, penulisan bentuk ulang, penulisan kata depan, penulisan singkatan dan akronim, dan juga penulisan unsur serapan. Hal-hal yang diatur dalam EYD. EYD adalah ejaan yang disempurnakan. Yang pertama dalam menulis surat, termasuk modal dan miring. Yang selanjutnya dalam menulis kata-kata. Selanjutnya adalah menulis tanda baca, menulis singkatan dan akronim, menulis angka dan nomor simbol, menulis elemen penyerapan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Indi. Materi selanjutnya yaitu ada acuan dalam pemakaian bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI yang merupakan penyempurnaan dari Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan oleh PUED yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015. Yaitu ada lagi Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia atau TBBI dan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kesalahan ejaan diklasifikasi kesalahan pembentukan kata, yaitu ada banyak sekali jenis kesalahan. Yang pertama yaitu pemenggalan awalan me. Contoh kata yang salah yaitu Amerika Serikat meluncurkan pesawat bolak-balik Columbia. Contoh yang benar, Amerika Serikat meluncurkan pesawat bolak-balik Columbia. Yang kedua ada pemenggalan awalan ber, yaitu sampai jumpa lagi. Nah, salah, yang benar yaitu sampai berjumpa lagi. Yang ketiga ada peluluhan bunyi C. Contoh yang salah yaitu mencermati penjelasan di atas. Jadi yang benar yaitu mencermati penjelasan di atas. Selanjutnya ada bunyi S, K, P, dan T yang tidak luluh. Contoh yang salah, semua warga Indonesia harus mentaati aturan dan perundang-undangan. Itu salah. Yang benar yaitu semua warga Indonesia harus menaati aturan dan perundang-undangan. Contoh jenis kesalahan yang selanjutnya adalah awalan ke yang keliru guna. Contoh yang salah yaitu pengendara motor itu meninggal ketabrak truk. Nah, itu salah. Yang benar adalah pengendara motor itu meninggal tertabrak truk. Yang selanjutnya ada pemakaian kata akhiran ir, yaitu contoh yang salah pemerintahan desa mengkoordinir kegiatan masyarakat. Itu salah. Yang benar yaitu pemerintahan desa mengkoordinasi kegiatan masyarakat. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kesalahan ejaan. Kesalahan pemilihan kata dalam penggunaan bahasa Indonesia. Jenis kesalahan yang pertama adalah kesalahan pemilihan kata depan. Contoh kesalahan di malam hari, di mana karena di pada malam hari tidak digabung. Seharusnya digabung karena merupakan awal dari kalimat. Jenis kesalahan yang kedua adalah kesalahan penggunaan kata ulang. Contoh kesalahan, semua mahasiswa melakukan kajian secara rutin. Di sini semua mahasiswa adalah kalimat yang tidak efektif. Jenis kesalahan yang ketiga adalah kesalahan penggunaan konjungsi. Kampus di mana lokasi yang dijadikan tempat kajian akademik oleh mahasiswa. Di sini konjungsinya kurang tepat. Selanjutnya, bentuk-bentuk kesalahan ejaan. 1. Kesalahan pemakaian huruf. Yang pertama, kesalahan penggunaan huruf kapital. Yang kedua, penulisan gabungan kata. Yang ketiga, penulisan kata ganti ku, kau, mu, nya, dan pun. Yang keempat, penulisan kata depan di, ke, dan dari. Yang kelima, penulisan partikel. Yang keenam, penulisan singkatan dan akronim. Yang ketujuh, penggunaan konjungsi. 2. Kesalahan pemakaian tanda baca. Yang pertama, penggunaan tanda titik. Yang kedua, penggunaan tanda koma. Yang ketiga, penggunaan tanda petik. Pembahasan selanjutnya adalah faktor kesalahan penggunaan huruf kapital yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Aprilia. Selanjutnya ada faktor-faktor kesalahan penggunaan huruf kapital. Yang pertama, intelijensi siswa rendah. Siswa yang memiliki intelijensi rendah biasanya sulit dalam mengingat suatu pelajaran. Sedangkan bahasa Indonesia itu sendiri adalah mata pelajaran yang kebanyakan memerlukan ingatan, seperti pedoman ejaan yang harus diingat. Yang kedua, memotivasi belajar siswa rendah.
Tanpa adanya motivasi belajar, siswa akan merasa pelajaran itu membosankan dan materi yang disampaikan tidak masuk dalam ingatan. Yang ketiga, kurangnya menguasai materi. Materi yang disampaikan jikalau tidak bisa diserap secara mendalam akan percuma dan terbuang sia-sia karena otak akan mengingat di permukaan saja. Yang keempat, malas mempelajari pedoman ejaan. Seperti kurangnya motivasi diri, malas mempelajari pedoman ejaan adalah faktor awal dari penggunaan kesalahan ejaan. Pantas saja orang melakukan kesalahan ejaan karena dirinya tidak tahu mengenai pedoman ejaan itu sendiri. Yang kelima, malu bertanya kepada guru. Siswa yang tidak paham dan enggan untuk bertanya adalah siswa yang sesat, karena ilmu yang disampaikan tidak akan masuk ke dalam ingatan atau memori. Yang keenam, materi ajar khususnya pada huruf kapital yang kurang dipahami siswa. Karena terlalu banyaknya ejaan, siswa jadi merasa enggan untuk membaca dan memahami. Terlebih di bagian huruf kapital, siswa berpikir kapital itu hanya untuk itu saja. Jadi mereka tidak akan membaca ulang pedoman penulisan kapital ini. Yang ketujuh, kurangnya latihan yang dilakukan siswa dalam menerapkan penulisan huruf kapital. Dan yang kedelapan, pembelajaran bahasa Indonesia di kelas lebih menekankan pada aspek teoritikal daripada keterampilan praktis bahasa tulis. Kebanyakan pelajaran di Indonesia selalu menekankan teori daripada praktek. Hal ini membuat siswa tidak bisa belajar secara optimal. Jikalau siswa dilanjutkan dengan praktek, maka mungkin siswa akan belajar dari pengalaman bahwa selama praktek dirinya gagal dalam hal ini. Dirinya jadi perlu untuk mengasah hal tersebut lagi. Berikut ini beberapa upaya meminimalkan kesalahan ejaan. Yang pertama, memperluas pengetahuan tentang kaidah bahasanya dan sering berlatih tulis-menulis. Dan yang kedua, mempelajari pengetahuan tentang kaidah bahasa di setiap proses pembelajaran menulis, menggunakan pendekatan proses dalam pembelajaran menulis, dan senantiasa memperluas kosakata serta memberi contoh terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, secara lisan maupun tertulis. Sekian presentasi dan paparan dari kelompok kami. Apabila kelompok kami melakukan kesalahan dalam menyampaikan materi, saya sebagai perwakilan kelompok ini mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.